Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Rahasia. Kembali lagi ke Ceramah Tengah Malam episode 2. Seperti komitmen kita tidak akan menyebarkan ceramah tengah malam ke siapa-siapa. Kita cuma nyebarin ke teman-teman kita doang. Alhasil, salah satu orang yang menonton berjanji akan memberikan gua hadiah ulang tahun besok. Oke, seperti biasa hari ini kita akan kedatangan tamu. Hari ini kita akan membicarakan masalah death, man. Benar nggak gua ini pronunciation Death itu ada mati death sama tanggal. Death pakai TH. Oh, tanggal. Bukan, itu date. Oh, ngedeath. Death. Oh, death. Death. Kita pakai kamera baru Sony Alpha 7S. Death, ini Ya, death. Nah, death is death. Death. Sony Alpha 7S itu punyanya Mas. Khairul Imam. Terima kasih. Bersama Leontius Tito di belakang kamera, DOP berijazah. Yang film enggak. Yang filmnya sampai Jerman tapi enggak menang. Enggak menang tapi sebenarnya jalan. Cinta nggak ke Jerman. Ya, gue udah 3 hari belum pulang. Jadi kemarin kita habis syuting. Dulu kita jangan keluar topik dulu. Kita kemarin habis syuting di Plaza Bapindo, syuting Ini keluar topik mana kalau di udah Menara bahas. Bank Mandiri ya. Loh, kok lo protes? Ini kan acara dia. Iya, ini acara gua. Lu bikin film sendiri kan, bangsa. Saya keluar ya. Di sini, Pak. Di sini. Kemarin kita syuting di Plaza Bapindo. Kita ketemu siapa? Karina. Karina ternyata udah married. Boom. 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 Terus kita ketemu Mbak Liz yang terbaik. Terbaik. Itu Tante Funky yang menraktir kita batagor sama muffin, sama makan siang yang lauknya ada 4 macam. Ayam, tahu, tempe, sayur toge, sambal. Lalapan. Nasinya banyak banget. Nasinya banyak banget. Tempenya gede banget tuh potongannya. Tempenya tuh kayak rolado. Gede. Membuat yang nggak tahu rolado googling jing. Terus kita mau ngomong begini. Terus kita talent utama kita kemarin namanya Pinka. Jadi udah punya pacar, men. Jadi lu brok ya. Ya dia udah in relationship Juga selama bosan kali itu dia sebenarnya 6 tahun itu. Gua nggak sabar kirim ini ke Pinka terus. What the fuck? Aduh. Anjing dia cara menjebak mulu, men. Kenapa? Oke. Gue terasa tersudut, men. Oke. Tapi emang gue Oke. terjebak, men, maksud gue. Kita nggak jadi ngomongin death, tapi ngedeath sekarang. Hebat ya ganti topik kan. Lagi ada relationship lagi ya. Oke. Nggak, atau kan kita ambiguitas aja, ambiguitas bunyi bahasa antara date dan death. Boleh. Oke. Kayak bisa sama bisa. Apa sih yang menjadi halangan lu untuk ngedate, man? Biaya. Maksudnya biaya. Karena kalau yang saya lihat orang-orang yang mukanya lebih di bawah sama saya itu mereka punya uang, mereka punya pacar. Gue tampang itu nggak penting sebenarnya, gue rasa sih. Teman-teman gue tuh pada jelek semua, dapat pacar dan awet-awet aja. Maksud gue nggak ngerti sih. Kita punya pacar. Itu punya. Kita punya pacarnya. Jadi tapi Nggak usah deh. tapi ada gitu juga. Ya, Iya. ya. Itu lebih ganteng lu apa Tito?
Beneran Tito. Coba tau lu masuk kamera sebentar ya, biar lu orang tahu. Tadinya kan pakaian lu kayak tukang warnet. Enggak jadi. Udah Pak. Nanti Mas, sorry ya, maaf ya. Oke. Kembali ke ngedate. Tuh lu di belakang kamera dong. Ya apa Mbak? Kok ngatur-ngatur sih? Terus mau lah. Saudara. Kemarin. Kenapa masalah biaya? Emang ngedate butuh banyak biaya? Oh bener jadi ngedate ini ya, bukan dance. Emang ngedate butuh banyak biaya? Gue rasa iya sih, karena mereka semua banyak kan pengen jalan, pengen main, pengen Have fun. pengen belanja ini itu. Oh, fun. Padahal gue siapa bukan suaminya atau apanya sebenarnya. Gue pikir kayak gue mungkin agak banyak pertimbangan sih sama sama cewek. Ya mungkin kalau sekarang sih gue lagi ada rencana untuk ngajak cewek untuk jalan, tapi gue pikir terbaik. Kencan. Apa sih halangan kita yang umur di atas 23 ini untuk berkencan? Kan kalau misalkan kita ambil example, iya. Dia udah ngedate selama 6 tahun. relationship lagi ya. Iya. Enggak, ini bukan relationship, ini date Jadi gitu. hubungan dong maksudnya. Enggak dong, iya benar. Iya benar. Berarti ini enggak, ini date to the date. Iya. Oh iya dah, oke. Ya kita pacaran selama 6 tahun nih. Kita gua dan lo, ya kan? Kita selama 6 tahun, maksudnya ke tempat kemana lagi kita harus explore. Jadi gua kenal sepasang kekasih yang kencannya tuh selalu menarik. Nah, gimana tuh? Dia tuh pergi keliling Indonesia gitu. Wah, banyak uangnya kan? Kan tadi saya bilang kalau Gua nggak tahu resource-nya dari mana, gua nggak tahu. Mungkin banyak uang, mungkin juga dia nggak banyak uang tapi kreatif dalam mengolah uang yang kecil sehingga banyak kaya. Ya gue juga tahu itu kan banyak uang kan. Gue juga nggak tahu kan cerita lu ini. Iya, dia tuh di Instagramnya, di petnya dia selalu update berdua makan di mana, dari Papua terus ke Makassar, dan mereka tampak bahagia gitu. Si Tom balik lagi. Bukan Salah ya. Fadli kan, Bang Fadli. Terus Tadi kita sampai mana sih? konsistensi bapak. Oh iya, sampai biaya sebanyak itu. Iya. Biaya. Kita ngedate dengan kayak gitu tuh kita butuh biaya yang sebanyak itu. Iya benar. Kalau dia pindah dari satu kota ke kota lain kan dalam lagi negara kan. Tapi udah deh, persetan yang ngedate. Sekarang kita ngomongin death, kematian. Oh, konsisten di acara. Ya death to the death kan. Emang nggak usah konsisten gimana? Acara-acara lu ya? Ya acara gue, anjir. Oh, kalau gue maksudnya ikut tadi. Gue kangen sama Hanyura nih. Hai Hanyura. Hanyura kan ya? Oh, Hanyura. Yura. Iya Yura. Jenen. Ferdi, iya yuk. Iya, kita jadiin gitu sama Yura. Jenen. Ferdi, iya yuk. Nama saya Ferdi. Oh, kira jenengan. Iya, itu sebenarnya bahasa Korea itu dari bahasa Jawa. Jenen, jenengan. Jenengnya sopo. Panjenengan. Iya yo. Geo gitu. Oh iya, jadi gua kemarin lagi gua lagi ngetik-ngetik lucu gitu kan, lagi bikin storyline buat project mandiri. Pakai MacBook ya? Anjing, penting itu disebutin. Nah terus di belakang, gue pakai headset tapi musik nggak gue nyalain karena gue cuma mau curi-curi dengar aja dari orang-orang apa namanya, orang-orang yang ngobrol di sekitar kita. Terus ada anak salah satu filmmaker yang bilang, jadi cerita gini, jadi kita tahu film Perenjak itu menang di Cannes dan itu gue sangat bangga sebagai orang Indonesia, film Indonesia bisa masuk situ. Itu sempat jadi sutradara di OP kita itu ya. Tapi udah Uregas, congratulations Uregas and team, you do good. Tapi kemarin ada orang yang ngomong gini, bahwa kemenangan Regas itu adalah sebuah tindakan politik. Iya, tindakan ini serius politik. Ya, tindakan politik kebudayaan di mana Prancis dari dulu kata dia, karena dia salah satu aktivis film gitu, maksudnya aktif di dunia perfilman, tapi dia bukan filmmaker terkenal juga sih, tapi whatsoever lah. Pokoknya dia punya pandangannya, dia pernah tergabung dalam salah satu forum film pembahasan. Kata dia itu adalah sebuah tindakan politik kultural. Kenapa menjadi tindakan politis?
Karena dari dulu katanya Prancis mencoba mencakup pasar Indonesia gitu. Maksudnya mengambil pasar Indonesia supaya film Prancis laku di Indonesia. Tapi kata gue bener gak sih menurut lu pendapat dia itu? Kenapa film Perenjak dimenangin? Bro, gua sih ya, gua sebenarnya kurang tahu ininya ya. Maksud gua kriteria mereka segala macam apanya gitu kan. Oh, iya. Cuman maksud gua dari Perenjak sendiri gua sebagian besar ceritanya gua tahu. Maksudnya kayak gua sempat nonton. Ini kan sebenarnya Perenjak itu film yang di remake sama dia sama tim media yang di Jogja ya. Segala macam ya. Sebenarnya itu sempat dibikin di kampus. Judulnya Ciblek. Apa? Judulnya Judulnya Ciblek ya. Itu maksud gue kayak gue ngeliat itu kan, itu gue pikir idenya sangat menarik. Maksud gue Nah, ngomong-ngomong masalah ide gitu. masalah Ya udah apa-apa. maksud gue masalah ide menarik kan kalau gue ya, kalau gue menarik sih nggak ya. Ada ya orang mempertaruhkan bagian tubuhnya terus dilihat segala macam, diperjualbelikan gitu. Dilihat sama orang Dilihat tapi nggak boleh nyentuh. Tidak nggak boleh nyentuh dengan korek api dan di bawah meja. Dan Sekarang namanya striptease di hotel klasik. ya gitulah maksud gua apa namanya, kalau gua sih ternyata idenya bagus ya, maksud gua idenya bagus sih, tapi ternyata memang ada orang kayak gitu ya sebenarnya di Jogja, gua gitu sih. Cuman gua nggak tahu kalau misalnya dia bilang Prancis itu politik karena mau ambil pasar film Indonesia. Kalau itu sih gua masih kurang tahu. Kalau gua antara setuju dan tidak setuju, tapi gua tetap senang ada karya Indonesia yang punya pengaruh di dunia, which is menang. apalagi kenal ya. Oh, bagi kenal? Nggak kenal sih gue. Kenal sih. Gue kenal sih. Ya gue nggak kenal. Ya pulang lah. Tapi dia kenal gue ya. Oh iya. Sedap. Boom! Nah terus masalah politik kultural ini. Nah terus kemudian dia meragukan ceritanya men. Maksudnya gini, apakah benar sang filmmaker itu pernah mengalaminya gitu? Maksudnya inside the experience. Menurut gua inside the experience nggak terlalu penting ya bagi sebuah karya. Maksudnya experience yang kita dapat cuma karena kita berada dalam situasi. Dalam keaktoran kan udah dibahas oleh Stanislavski. Ya kan? Kalau setiap karya harus berada dalam situasi, lantas apa gunanya imajinasi men? Ataupun pengalaman segala macam gitu kan. Kan kita bisa riset. Iya, dan segala macam. Coba, emang lo dari dulu ada yang mikirin itu, ada yang tiba-tiba kayak teknologi Iron Man. Iya. Kan itu imajinasi orang kan. Kita Iya. kayak mereka sendiri bikin gitu kan. Kita nggak tahu malah segala macam kan itu kayak gini. Oh ternyata mungkin loh, wow, itu keren banget. Iron Man gitu loh. Pendapat lu itu nggak berkelas sama sekali. Gitu. Maksud gua biar orang paham Lebih sih. paham ya? Enggak, viewers kita tuh cerdas-cerdas men. Amin. Kita ngebahas apa ya tadi? That Experience ya kan? no. Untuk menjadi, iya, experience. that's itu kan masalah, film itu kan masalah bagaimana kita memvisualkan ide, memvisualkan cerita. Dan orang yang meragukan kemenangan Regas sebagai pure karya, menurut gua picik sih. Enggak, bukan. Yang meragukan kemenangan filmnya Perenjak di Cannes. Apa sih nyebutnya anjing? Cannes. Anjing. Kenapa sih nama daerah itu enggak yang simpel aja kayak pulau gitu kan? Kampung Pulo. Pinang Ranti. Orang yang meragukan kemenangan Perenjak di Cannes kayaknya terlalu picik ya, karena masalahnya gini. Masalahnya emang sehebat apa sih lu pemikiran lu sehingga lu bisa picik terhadap kemenangan orang, sedangkan lu nggak tahu bagaimana apa sih namanya? Ke kompleksnya. Nggak sudut pandang penilaian terhadap Perenjak gitu. Nah, sudut pandang Cannes terhadap Perenjak kan lu nggak tahu, kenapa lu harus meragukan? Bagi gua kemenangan Perenjak, siapapun menang filmnya, siapapun yang menang itu menurut gua adalah sebuah kebanggaan men. Ketika misalkan Perenjak dilihat internasional gitu, terus lu sebagai filmmaker yang gak laku tiba-tiba kecipratan rezeki karena Indonesia filmnya maju, kan yang enak lu juga. Bener. Iya. Sekarang kenapa Lord of the Ring nggak jadi syuting di NTT? Karena nggak ada Dewo, nggak ada kayak di New York kan ada tuh New York Film Board gitu. Jadi dia kasih data di mana cari talent, di mana sewa peralatan. Gitu. Kalau di Indonesia tuh nggak ada men. Maksudnya kayak sarana atau fasilitas. Ya nggak ada yang memfasilitasi. Apalagi NTT kan.
Itu agak susah. Agak susah men, harus nyebrang laut dulu. Iya kakak, gimana kakak? Ya, lu udah mulai asik men. Iya kakak, maaf kakak. Maaf ya kakak. Nah, Pasti kakak. masalah gitu. Sama kayak ngedate gitu. Iya. Apa hubungannya inexperience dan ngedate gitu? Kita kan muter balik. Ya, kenapa kita agak sulit ngedate gitu ketika umur kita sudah mau beranjak 30, sudah lebih 25. Karena apa? Karena kita too lazy to start over gitu. Kita udah malas lagi kenalan tai kucing. Kita udah malas lagi PDKT dengan sejuta teks gitu kan. Udah malas lagi nelfon. Kita maunya kita menemukan yang plek ces blek gitu. Plek ces plang gitu. Maksudnya gitu. Kita udah malas start over gitu. Start untuk memulai lagi udah malas. Pertimbangan nggak sih? Kalau gue sih Banyak pertimbangan nggak sih kalau misalnya? Kalau gue sih lebih memilih mempertahankan relationship daripada moving on from relationship. Nah itu dia kayak pertimbangan sama antara pilihan sih sebenarnya kalau gitu. Ya sama lah kayak keadaannya yang 6 tahun pacaran itu. Sejak kuliah pacaran sampai sekarang. Mungkin dia memilih untuk memperbaiki kapal yang bocor daripada kembali ke pelabuhan dan membuat kapal baru. Iya sih. Walaupun memang kadang-kala kita menemukan sesuatu yang lebih baik, di mana kita sudah terlampau dalam satu buah lingkaran. Contohnya gini, ketika lu udah nikah, lu bahagia sama istri lu nih, Brad, amin. Nah, Amin. terus di tengah rumah tangga lu ketemu orang yang lu anggap belahan jiwa lu kan. Udah itu orang adalah cewek impian lu dan dia juga mencintai lu seutuhnya. Tapi dia bukan Istri lu. Nah, itu kan lu harus memilih antara meninggalkan istri lu atau mulai menemukan cinta sejati lu. Jadi ada cerita, ini cerita asli men, ini cerita asli. Jadi gua kenal satu orang janda di Bitalk karena gue sering pakai Bitalk untuk ngulik-ngulik cerita gitu. Demi referensi ya. referensi, demi cerita lah, pengembangan wawasan gua untuk menulis gitu. Referensi. Jadi ini cerita yang menarik gini. Jadi ada orang, katakanlah namanya Eli. Katakanlah namanya Eli, Nama si cewek. samaran ya? Cewek. Ya, kasih nama asli. Eli itu dia seorang janda. Dia punya anak 2. Dia tuh diceraikan oleh suaminya. Ceraikan atau ceraiin anaknya? Sama aja. Di- Divorce lah. Ya, enggak. Dia diceraikan oleh suaminya karena masalah apa? Dia jelek. Dia udah berapa lama tuh sebelum dia cerai? 2 tahunan, 3 tahunan, 2 tahun. Itu 2 tahun 3 tahun kemana matanya? Kok bisa-bisanya berarti 3 Nah, tahun? enggak, maksudnya jelek berarti lu ngerti nggak? Nih PS2 bagus. Terus keluar PS3, PS2 yang dulunya bagus jelek ya? Oh iya. Nah, maksud gue kayak gitu. Jadi bahan comparison. Jadi karena ada comparisonnya, lo jadi lebih rendah. Haus ya? Jadi lebih rendah gitu. Nah, si Eli ini akhirnya dia bersumpah untuk, nah karena suaminya itu nyerahin dia kan, alasannya karena dia jelek, udah suaminya punya pacar yang lebih cantik. Nah kemudian Eli itu pergi ke Jakarta. Dia dari daerah mana-mana gitu dan sekitar Jawa Barat gitu. Laki di mana? Lakinya di kampung. Oke. Terus dia pindah ke Jakarta untuk mencari kerja. Di Jakarta dia dapat kerjaan tuh. Kemudian di Jakarta kan kerja harus punya modal ya. Satu, lu harus ngekos. Lu harus makan bla 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 bla. Nah dia cuma punya modal sedikit dan dia nggak sanggup buat bayar kos. Dia tidur di SD men, di emperan SD, di halaman SD gitu. Serius? Serius. Dia cerita sama gua. Dia tidur di halaman SD, bukan halaman sih, kayak koridor SD gitu. Iya. Atas izin menjaga sekolah. Itu dilakukan selama sebulan, akhirnya dia gajian, kemudian dia sewa kos. Terus dia gajian, dia perawat sling ya, dia jadi lumayan lah. Lu tahu? Gua ada foto zaman dulunya tapi gua gak mau ngasih. Dikit aja ya. Iya. Kalau di sini. Nah terus ya dia udah cakep kan ya. Terus dia flirting gitu di Bitalk sama banyak orang. Dia flirting sama gua tapi gua nggak mempan karena gua memakai itu hanya untuk ngulik cerita. Ngulik cerita orang. Dan gua berteman sama orang-orang yang aneh di Bitalk kan. Ya udah, habis itu ini ada cerita lucunya nih. Iya, lucu. Habis itu dia jadi selingkuhan suami orang. Lu tahu nggak kenapa suami orang itu selingkuh sama si Eli?
karena istrinya jelek. Sampai si Eli itu ngirim foto istrinya ke gue. What the fuck gitu. Astaga.